Uang damai Rp 300 juta dibantah. Andi Ciputra membantah adanya upaya mengajak damai dengan menjanjikan uang sebesar 300 juta. Sejauh ini pihaknya tidak pernah mengutus siapapun untuk membicarakan ajakan damai dengan pelapor. Tidak ada, kita tidak pernah bertemu ataupun mengutus orang datang ke sana untuk berdamai. Kita juga membantah soal adanya intimidasi dari terlapor kepada pelapor. Tidak logis lah masa kita mengintimidasi lalu dituduh mengajak damai, kata Andi. Diliput dari ngopibareng.id Sabtu 14 Januari 2023. Beredar sebuah rekaman yang menyebut ada uang damai dalam kasus yang menjerat pengasuh pondok pesantren Al Jalil II, yakni Fahim Mawardi. Dalam rekaman berdurasi 3 menit 1 detik itu, pria yang diduga pendukung terlapor ada upaya dari pihak terlapor untuk berdamai. Ajakan damai tersebut disertai dengan uang Rp 300 juta yang akan diberikan kepada pelapor dengan syarat pelapor mencabut surat laporannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan unit PPA Polres Jember. Pria yang diduga keluarga pelapor dalam rekaman tersebut menyampaikan pihaknya tidak meragukan finansial yang dimiliki oleh terlapor. Berbeda dengan kondisi keluarga pelapor yang hanya memiliki semangat, kebenaran, dan dukungan dari warga lainnya. Di sana itu memang kalau soal finansial tidak usah diragukan, tapi kalau keluarga saya, keluarga sini khususnya, hanya berdasarkan kebenaran, semangat, dan dukungan dari saudara-saudara sekalian, kata pria dalam rekaman yang diterima ngopibareng.id. Lebih lanjut, pria itu mengatakan beberapa waktu lalu pihak keluarga terlapor menawarkan uang sebesar 300 juta untuk perdamaian. Pria itu menegaskan tawaran tersebut ada bukti berupa rekaman. Bahkan dari pihak terlapor sempat menawarkan transfer 200 juta hari itu juga. Dengan uang itu, pihak terlapor meminta agar pelapor mencabut laporannya. Awalnya, pendukung pelapor tidak percaya ajakan damai menggunakan uang 300 juta. Pendukung pelapor menilai hal tersebut sekedar upaya mengelabui kasus yang sedang ditangani pihak kepolisian. Namun ternyata pihak keluarga terlapor kembali menghubungi keluarga pelapor. Kali ini mereka memohon sampai menangis kepada keluarga pelapor. Tak sekedar memohon melalui telepon, pria dalam rekaman itu menyebut pihak keluarga terlapor mendatangi rumah pelapor di Pondok Pesantren Al Jalil I. Bahkan mereka mengatakan akan berada di rumah pelapor sampai mendapatkan persetujuan damai dari keluarga pelapor. Atas tawaran tersebut, pihak pelapor berkonsultasi ke Polres Jember. Polisi menyarankan agar tawaran tersebut ditolak sehingga keluarga pelapor dengan tegas menolak tawaran damai itu dengan memastikan proses hukum terhadap terlapor terus dilanjutkan. Pendapat dari pihak Polres, kalau bisa tawaran damai ditolak, proses hukum terus berjalan. Kita minta dukungan dari teman-teman. Tambah pria itu disambut dengan persetujuan orang-orang yang hadir. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum terlapor Muhammad Fahim Mawardi, Andi Ciputra, membantah ada upaya mengajak damai dengan menjanjikan uang sebesar 300 juta. Sejauh ini pihaknya tidak pernah mengutus siapapun untuk membicarakan ajakan damai dengan pelapor. Tidak ada, kita tidak pernah bertemu ataupun mengutus orang datang ke sana untuk berdamai. Kita juga membantah soal adanya intimidasi dari terlapor kepada pelapor. Tidak logis lah masa kita mengintimidasi lalu dituduh mengajak damai, kata Andi. Sebenarnya logis sih. Jadi awalnya mengintimidasi, kemudian karena intimidasi itu tidak mempan, pelapor tidak merasa gentar, bahkan malah makin bersemangat sebab banyaknya dukungan dari masyarakat setempat. Maka pihak terlapor menempuh cara lain agar pelapor mau mencabut laporannya. Terus kalau pihak terlapor mengaku tidak menawarkan uang damai 300 juta kepada pelapor, ya logis sebab pihak pelapor tidak mau menerima uang itu. Maka pihak terlapor otomatis tidak mau ngaku dong. Kalau urusan itu sih urusan rumah tangga Fahim ya. Jadi misal masyarakat dibohongi atau tidak itu juga kita tidak tahu.
Sebelumnya, Muhammad Fahim Mawardi menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 8 jam di Polres Jember. Pemeriksaan itu berlangsung sejak pukul 13.30 hingga pukul 20.30 pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam pemeriksaan perdana itu, penyidik mengajukan 41 pertanyaan kepada terlapor. Beberapa pertanyaan penyidik berkaitan dengan identitas terlapor dan pondok pesantren terlapor. Ada beberapa pertanyaan yang mulai masuk ke materi perkara. Fahim Mawardi melalui kuasa hukumnya mengatakan bisa menjawab semua pertanyaan penyidik dengan baik. Bahkan proses pemeriksaan perdana itu dinilai sesuai dengan harapan tim kuasa hukum terlapor. Nah, gitu dong. Harusnya kooperatif kalau memang mengaku merasa tidak melakukan pencabulan pada santriwati. Meski istrinya sendiri menjadi saksi atas kejadian itu. Ya, namanya kejahatan, siapa sih yang mau ngaku? Terlebih kasusnya kan kasus tempe. Ya pasti malu setengah mati dong orangnya. Dan kita ikuti saja berita ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana pemeriksaan kasus ini. Bagi teman-teman yang mau baca berita yang saya baca tadi, silahkan cek di ngopibareng.id. Dan semua memang belum finish dan masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Tapi sudah tampak kelihatan jelas bahwa pihak Fahim Mawardi cemas dan kelabakan. Mulai video klarifikasinya yang dihapus dari kanal YouTube-nya, tapi karena banyak channel lain yang mengunggah ulang video itu, maka video klarifikasi itu diupload lagi. Kemudian soal kabar intimidasi yang dialami pihak pelapor, yakni Himatul Aliyah. Kemudian kabar adanya penawaran uang damai 300 juta agar Himatul Aliyah mau mencabut laporannya. Dan semoga saja kebenaran segera terungkap dan para penegak hukum yang menangani kasus ini segera naik pangkat. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat atraksi Fahim yang konon katanya bersumpah akan jalan kaki sambil telanjang bulat dari Jember sampai Jakarta, jika tindakan yang ia lakukan pada santriwati itu bisa terbukti, mohon bersabar dulu karena ini masih proses penyelidikan dan Fahim baru ditetapkan sebagai tersangka. Urutannya sih kalau nggak salah, terlapor, terduga, tersangka, terdakwa, kemudian baru terpidana. Jadi masih ada beberapa tahapan. Jadi begitu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.